Pernahkah kalian mendengar tentang Kamis Hitam? Bukan film horor, tapi peristiwa nyata yang mengguncang dunia dan mengubah sejarah ekonomi selamanya. Hari itu, 29 Oktober tahun 1929, pasar saham Amerika Serikat runtuh, memicu krisis ekonomi terbesar yang pernah ada, yaitu depresi besar. Tapi, bagaimana semua ini bisa terjadi? Apa saja fakta-fakta mengejutkan di baliknya yang jarang orang tahu? Mari kita selami lebih dalam kisah Kamis Hitam yang legendaris ini. Untuk memahami bagaimana bencana ini bisa terjadi, kita harus kembali ke era 1920-an, atau yang dikenal sebagai Roaring Twenties. Setelah Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Pabrik-pabrik memproduksi barang dalam jumlah besar, inovasi seperti mobil dan radio menjadi barang konsumsi massal, dan orang-orang merasakan optimisme yang luar biasa. Semangat zaman itu adalah hidup untuk hari ini, dan banyak orang percaya bahwa kemakmuran akan berlangsung selamanya. Di tengah euforia ini, pasar saham menjadi primadona. Semua orang, dari bankir Wall Street hingga pekerja pabrik, ingin ikut serta dalam pesta saham. Mereka melihat harga saham terus naik dan berpikir ini adalah cara mudah untuk menjadi kaya raya. Namun, di balik kilaunya, ada bahaya besar yang mengintai. Banyak orang berinvestasi tanpa benar-benar memahami risiko yang ada. Mereka membeli saham bukan karena fundamental perusahaannya bagus, tetapi karena spekulasi, berharap bisa menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi dalam waktu singkat. Yang lebih parah lagi adalah praktik margin trading atau membeli saham dengan uang pinjaman. Bayangkan, Anda hanya perlu modal 10% untuk membeli saham, sisanya 90% adalah utang dari pialang. Ini menciptakan gelembung ekonomi yang sangat rapuh. Harga saham melambung jauh di atas nilai real perusahaan. Semua orang berpesta di atas fondasi yang keropos, dan hanya butuh satu guncangan kecil untuk meruntuhkan semuanya. Guncangan itu akhirnya datang pada akhir Oktober tahun 1929. Sebenarnya, tanda-tanda masalah sudah muncul beberapa minggu sebelumnya. Produksi industri mulai melambat, pasar properti lesu, dan beberapa investor besar mulai diam-diam menjual saham mereka. Ketegangan mulai terasa di udara. Puncaknya terjadi pada hari Kamis, 24 Oktober, yang kemudian dikenal sebagai Black Thursday atau Kamis Hitam. Pagi itu, pasar dibuka dengan gelombang penjualan besar-besaran. Kepanikan menyebar seperti api, harga saham anjlok, para pialang berteriak, investor menangis, dan suasana di bursa saham New York seperti medan perang. Beberapa bankir besar Wall Street mencoba menahan kejatuhan dengan membeli saham dalam jumlah besar, sebuah upaya heroik yang hanya berhasil menunda bencana untuk sesaat. Setelah jeda singkat yang penuh ketegangan, pukulan mematikan datang pada hari Selasa, 29 Oktober tahun 1929, yang dikenal sebagai Black Tuesday. Hari itu, kepanikan mencapai puncaknya. Semua orang ingin menjual, tapi tidak ada yang mau membeli. Dalam satu hari, pasar saham kehilangan miliaran dolar, setara dengan triliunan dolar hari ini. Kekayaan yang dibangun selama satu dekade lenyap dalam sekejap. Investor yang membeli saham dengan utang margin tiba-tiba bangkrut. Mereka tidak hanya kehilangan investasi mereka, tetapi juga berutang besar. Dampaknya langsung terasa di seluruh bursa saham dunia, dari London hingga Tokyo. Efek domino telah dimulai. Lalu, apa sebenarnya penyebab utama krisis ini? Selain spekulasi liar dan margin trading, ada beberapa faktor lain yang memperburuk situasi. Pertama, kebijakan moneter yang salah dari Bank Sentral Amerika, Federal Reserve. Mereka sempat menaikkan suku bunga untuk mendinginkan pasar yang panas, tetapi langkah ini justru membuat investor semakin takut dan mempercepat kejatuhan. Kedua, adanya ketidakseimbangan besar antara produksi dan konsumsi. Pabrik-pabrik memproduksi lebih banyak barang daripada yang bisa dibeli oleh masyarakat. Upah pekerja tidak naik secepat keuntungan perusahaan, sehingga daya beli masyarakat terbatas. Bank-bank juga ikut andil dengan memberikan pinjaman terlalu mudah tanpa pengawasan yang ketat, memicu utang yang berlebihan di semua lapisan masyarakat. Kepercayaan, elemen paling penting dalam ekonomi, hancur total. Dampak dari runtuhnya pasar saham ini sangat menghancurkan bagi ekonomi Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan besar yang sahamnya anjlok terpaksa memecat karyawan atau bahkan menutup pabrik. Bank-bank yang telah memberikan pinjaman besar kepada investor dan ikut berinvestasi di pasar saham mulai bangkrut satu persatu. Ketika sebuah bank runtuh, semua nasabah kehilangan tabungan mereka.
Ini menciptakan gelombang kepanikan perbankan. Orang-orang berbondong-bondong menarik uang mereka dari bank, menyebabkan lebih banyak bank yang kolaps. Angka pengangguran meroket. Pada puncaknya, sekitar seperempat dari angkatan kerja Amerika tidak memiliki pekerjaan. Orang-orang kehilangan rumah, tabungan, dan harapan. Inilah awal dari depresi besar, periode penderitaan ekonomi terpanjang dan terdalam dalam sejarah modern. Krisis ini tidak berhenti di perbatasan Amerika. Sebagai pusat keuangan dunia saat itu, runtuhnya ekonomi AS dengan cepat menyebar ke negara lain. Negara-negara Eropa yang masih berjuang pulih dari Perang Dunia Pertama dan bergantung pada pinjaman dari Amerika, tiba-tiba kehilangan sumber dana. Jerman, yang ekonominya sangat rapuh, menjadi salah satu korban terparah. Permintaan global untuk bahan mentah seperti karet dan kopi anjlok, menghantam perekonomian negara-negara di Amerika Latin dan Asia. Di banyak negara, krisis ekonomi ini memicu ketidakstabilan politik dan sosial, bahkan menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada naiknya rezim-rezim ekstremis di Eropa menjelang Perang Dunia Kedua. Dunia benar-benar merasakan betapa terhubungnya sistem ekonomi global. Menghadapi bencana ini, apa yang dilakukan pemerintah? Awalnya, respons pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Herbert Hoover dianggap lambat dan tidak memadai. Mereka percaya pada prinsip pasar bebas dan berharap ekonomi akan pulih dengan sendirinya. Namun, krisis terus memburuk. Baru setelah Franklin D. Roosevelt terpilih sebagai presiden, langkah-langkah yang lebih drastis diambil melalui program yang dikenal sebagai New Deal. Pemerintah mulai campur tangan secara masif dalam ekonomi. Mereka menciptakan program pekerjaan umum, memberikan bantuan kepada petani, dan yang terpenting, mereformasi sistem keuangan. Bank-bank ditutup sementara untuk menghentikan kepanikan, dan dibentuklah lembaga seperti FDIC untuk mengasuransikan simpanan nasabah, sebuah kebijakan yang masih ada hingga hari ini. Aturan ketat diberlakukan untuk pasar saham untuk mencegah spekulasi berlebihan. Dari tragedi Kamis Hitam dan depresi besar, kita bisa mengambil banyak pelajaran berharga. Pertama, pentingnya regulasi dan pengawasan yang ketat terhadap pasar keuangan. Pasar yang dibiarkan bebas tanpa aturan bisa menjadi sangat berbahaya. Kedua, peran krusial pemerintah dan bank sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan moneter dan fiskal yang tepat dapat membantu mencegah krisis atau setidaknya mengurangi dampaknya. Ketiga, pelajaran psikologis tentang keserakahan dan ketakutan. Euforia yang berlebihan seringkali berakhir dengan kepanikan yang sama besarnya. Sebagai investor, penting untuk memahami risiko dan tidak terbawa oleh emosi pasar. Warisan krisis 1929 masih terasa hingga hari ini. Peristiwa ini secara fundamental mengubah cara kita memandang ekonomi dan peran pemerintah di dalamnya. Banyak regulasi pasar saham modern, seperti kewajiban perusahaan untuk transparan dalam laporan keuangannya dan pembatasan margin trading, lahir dari abu krisis ini. Kesadaran akan pentingnya jaring pengaman sosial dan stabilitas keuangan global juga merupakan buah dari pengalaman pahit tahun 1930-an. Kamis Hitam adalah pengingat abadi bahwa kemakmuran yang dibangun di atas spekulasi adalah ilusi yang bisa lenyap dalam sekejap mata. Sejarah ini mengajarkan kita untuk selalu waspada, bijaksana, dan tidak pernah meremehkan kekuatan pasar, baik saat naik maupun saat turun. Krisis ini tidak hanya merusak pasar saham, tapi juga memicu depresi besar, sebuah periode kelam yang berlangsung sepanjang tahun 1930-an. Pengangguran meroket, ribuan bisnis bangkrut, dan jutaan orang kehilangan tabungan mereka. Dampaknya terasa begitu dalam, hingga mengubah cara pandang masyarakat terhadap stabilitas ekonomi dan peran pemerintah. Tapi, bagaimana krisis ini bisa menyebar ke seluruh dunia? Amerika Serikat, sebagai pusat ekonomi global saat itu, menarik investasi dari berbagai negara. Ketika pasar saham AS runtuh, negara-negara Eropa, Amerika Latin, dan Asia yang terhubung dengan ekonomi AS ikut terserat. Pinjaman dari AS berhenti mengalir, perdagangan internasional anjlok, dan proteksionisme meningkat. Jerman, yang masih berjuang pulih dari Perang Dunia I dengan bantuan pinjaman dari AS, terkena dampak yang sangat parah. Ini memperburuk ketidakstabilan politik dan sosial di banyak negara, bahkan secara tidak langsung ikut berkontribusi pada ketegangan yang memicu Perang Dunia II. Melihat kekacauan ini, apa yang dilakukan pemerintah dan bank sentral? Awalnya, respons mereka dianggap lamban dan tidak efektif. Pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Herbert Hoover mencoba menenangkan publik,
tapi kebijakan yang diambil seringkali terlalu sedikit dan terlambat. Federal Reserve, Bank Sentral AS, juga membuat beberapa kesalahan kebijakan moneter. Mereka sempat menaikkan suku bunga untuk melindungi nilai dolar, yang justru memperburuk kontraksi ekonomi. Namun, seiring berjalannya waktu, pemerintah mulai menyadari bahwa pendekatan yang lebih radikal diperlukan. Presiden Franklin D. Roosevelt, yang terpilih pada tahun 1932, meluncurkan program New Deal. Ini adalah serangkaian program pemulihan ekonomi, bantuan sosial, dan reformasi keuangan yang masif. Salah satu langkah penting adalah penutupan sementara bank-bank untuk menghentikan kepanikan penarikan uang, yang dikenal sebagai bank holiday. Selain itu, dibentuklah badan-badan regulasi baru seperti Securities and Exchange Commission atau SEC, yang bertugas mengawasi pasar saham dan melindungi investor. Tujuannya jelas, membangun kembali kepercayaan dan mencegah krisis serupa terulang lagi. Lalu, apa pelajaran berharga yang bisa kita petik dari Kamis Hitam 1929? Pertama, pentingnya regulasi pasar keuangan yang kuat. Tanpa pengawasan, spekulasi berlebihan bisa menciptakan gelembung ekonomi yang berbahaya. Kedua, pentingnya memahami risiko dalam berinvestasi. Banyak orang pada tahun 1920-an berinvestasi dengan uang pinjaman tanpa benar-benar tahu apa yang mereka lakukan. Ini adalah pengingat bahwa investasi harus didasari oleh pengetahuan, bukan sekadar ikut-ikutan. Ketiga, krisis ini menunjukkan betapa krusialnya peran kebijakan moneter dan fiskal yang tepat dari pemerintah dan bank sentral. Respons yang cepat dan tepat dapat membantu meredam dampak krisis dan mempercepat pemulihan. Dan yang terakhir, dampak psikologis dari krisis ini sangat besar. Ketakutan dan kepanikan bisa menyebar seperti api, dan membangun kembali kepercayaan publik adalah salah satu tantangan terbesar setelah krisis terjadi. Pengalaman ini membentuk generasi investor yang lebih berhati-hati dan sadar risiko. Sekarang, mari kita selami lebih dalam dampak krisis ini terhadap ekonomi Amerika Serikat. Ini bukan sekadar angka di Wall Street, tapi tragedi kemanusiaan yang nyata. Perusahaan-perusahaan raksasa yang tadinya menjadi simbol kemakmuran Amerika, satu persatu mulai goyah. Pabrik-pabrik berhenti beroperasi, dan pintu-pintu kantor ditutup. Bank-bank, yang sebelumnya dengan mudah memberikan pinjaman margin, sekarang menghadapi gelombang nasabah panik yang ingin menarik semua uang mereka. Ribuan bank akhirnya bangkrut, melenyapkan tabungan seumur hidup jutaan keluarga dalam sekejap. Dampak paling menyakitkan adalah lonjakan angka pengangguran yang luar biasa. Bayangkan, dari tingkat pengangguran yang rendah sebelum krisis, angkanya meroket hingga mencapai puncaknya sekitar 25% pada tahun ke-1933. Itu berarti 1 dari setiap 4 pekerja kehilangan pekerjaan. Antrean panjang untuk mendapatkan makanan gratis menjadi pemandangan umum di kota-kota besar. Keluarga-keluarga kehilangan rumah mereka dan terpaksa tinggal di pemukiman kumuh yang disebut Hoover Fields, sebagai sindiran terhadap Presiden Herbert Hoover yang dianggap gagal menangani krisis. Inilah awal dari era suram yang dikenal sebagai Depresi Besar, atau Great Depression, yang bayang-bayangnya menyelimuti Amerika sepanjang dekade 1930-an. Tapi, jangan berpikir krisis ini hanya terjadi di Amerika. Efek dominonya menyebar ke seluruh dunia dengan kecepatan yang mengerikan. Amerika adalah mesin ekonomi global saat itu. Ketika mesin itu macet, seluruh sistem ikut berhenti. Negara-negara Eropa, yang masih dalam proses pemulihan dari Perang Dunia Pertama dan banyak bergantung pada pinjaman dari Amerika, menjadi korban pertama. Ketika bank-bank Amerika menarik kembali pinjaman mereka, ekonomi Eropa langsung terpuruk. Jerman, yang ekonominya sudah rapuh, mengalami hiperinflasi dan krisis politik yang semakin parah, yang pada akhirnya membuka jalan bagi kebangkitan rezim ekstremis. Di Amerika Latin dan Asia, negara-negara yang ekonominya bergantung pada ekspor komoditas ke Amerika dan Eropa juga ikut hancur. Harga kopi, gula, karet, dan timah anjlok drastis karena permintaan global menurun. Krisis ini tidak hanya menyebabkan penderitaan ekonomi, tetapi juga memicu ketidakstabilan politik dan sosial di berbagai belahan dunia. Nasionalisme proteksionis meningkat, di mana setiap negara mencoba melindungi industrinya sendiri dengan menaikkan tarif impor. Akibatnya, perdagangan internasional runtuh, memperburuk depresi global dan menciptakan lingkungan yang penuh ketegangan, yang nantinya berkontribusi pada pecahnya Perang Dunia Kedua. Melihat kehancuran ini,
Apa yang dilakukan oleh pemerintah dan bank sentral? Awalnya, respons mereka seringkali dianggap terlalu lambat dan tidak efektif. Pemerintah Amerika di bawah Presiden Hoover pada awalnya menganut kebijakan laissez-faire, percaya bahwa pasar akan pulih dengan sendirinya. Namun, kondisi terus memburuk. Federal Reserve atau The Fed, Bank Sentral Amerika, juga membuat beberapa kesalahan kebijakan. Alih-alih menyuntikkan likuiditas ke dalam sistem perbankan, mereka justru memperketat kebijakan moneter karena khawatir akan spekulasi, sebuah langkah yang justru memperdalam krisis. Namun, seiring berjalannya waktu, pemerintah mulai menyadari bahwa tindakan drastis diperlukan. Ketika Franklin D. Roosevelt menjadi presiden pada tahun 1933, ia meluncurkan program ambisius yang dikenal sebagai New Deal. Ini adalah serangkaian program reformasi dan bantuan ekonomi besar-besaran. Bank-bank ditutup sementara untuk menghentikan kepanikan, dan kemudian dibuka kembali dengan jaminan dari pemerintah. Program-program pekerjaan umum besar seperti pembangunan bendungan dan jalan raya diciptakan untuk mengurangi pengangguran. Aturan-aturan baru yang ketat diberlakukan untuk pasar saham, termasuk pembentukan Securities and Exchange Commission atau SEC pada tahun 1934 untuk mengawasi pasar dan melindungi investor. Ini adalah perubahan fundamental dari pendekatan lepas tangan menjadi intervensi pemerintah yang aktif dalam ekonomi. Lalu, pelajaran apa yang bisa kita petik dari tragedi Kamis Hitam dan Depresi Besar? Pelajaran pertama dan paling penting adalah perlunya regulasi pasar keuangan yang kuat. Krisis 1929 menunjukkan betapa berbahayanya spekulasi yang tidak terkendali dan praktik margin trading tanpa pengawasan. Pembentukan SEC dan aturan-aturan lainnya adalah warisan langsung dari krisis ini, yang bertujuan untuk menciptakan pasar yang lebih transparan dan adil. Sampai hari ini, regulator di seluruh dunia terus memantau pasar untuk mencegah gelembung spekulatif yang serupa. Pelajaran kedua adalah peran krusial kebijakan moneter dan fiskal yang tepat. Kesalahan yang dibuat oleh The Fed pada awal krisis mengajarkan bank-bank sentral di seluruh dunia untuk bertindak cepat dan tegas dalam menghadapi krisis keuangan. Biasanya dengan menyediakan likuiditas untuk menjaga stabilitas sistem. Pemerintah juga belajar bahwa dalam masa depresi, kebijakan fiskal yang ekspansif, seperti pengeluaran pemerintah untuk proyek infrastruktur, bisa membantu merangsang permintaan dan menciptakan lapangan kerja. Terakhir, krisis ini memberikan pelajaran psikologis yang mendalam. Ketakutan dan kepanikan massal dapat menghancurkan pasar sekuat apapun. Kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga dalam dunia keuangan. Butuh waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, bagi generasi yang mengalami depresi besar untuk kembali percaya pada pasar saham. Peristiwa ini selamanya membentuk cara kita memandang risiko, investasi, dan pentingnya jaring pengaman sosial. Sebagai kesimpulan, krisis pasar saham 1929 dan Kamis Hitam bukanlah sekadar catatan kaki dalam buku sejarah ekonomi. Peristiwa ini adalah titik balik yang secara fundamental membentuk wajah ekonomi global modern. Regulasi pasar saham yang kita kenal sekarang, peran aktif bank sentral dalam menjaga stabilitas, dan program jaring pengaman sosial, semuanya berakar dari upaya untuk mencegah terulangnya tragedi serupa. Warisan Kamis Hitam adalah pengingat abadi bahwa kemakmuran bisa rapuh dan bahwa stabilitas keuangan memerlukan kewaspadaan, regulasi yang bijaksana, dan kerja sama internasional. Memahami sejarah ini bukan hanya penting bagi para investor, tetapi bagi kita semua, agar kita bisa membangun masa depan ekonomi yang lebih tangguh dan adil. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar sejarah dan ekonomi. Sampai jumpa di video berikutnya.